Salve, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, dosen penguji UKIN Pendidikan Guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan saya Theophilus Langkamang, Guru Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalabahi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 11 semester 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalabahi dengan materi tugas gereja yang melayani. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru undang semua bangun berdiri untuk kita pemanasan atau ice breaking. Baik, ada beberapa instruksi yang akan Bapak Guru sampaikan. Yang pertama, kalau Bapak Guru bilang pagi, kamu jawab pagi, 4 kali langsung luar biasa. Kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Baik, silakan duduk, kita lanjut materi kita pada pagi hari ini. Bapak Guru minta anak Dewi untuk memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai karena Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran kita. Yang pertama, Dewi Yani Buang. Ada Bapak. Yulia Aloma. Kristiani Lake. Nicolo Asabul. Bernadetta Sali. Ana Maria Sasi. Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua. Ada 2 orang yang tidak hadir, namun kita tetap lanjut pada pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita masuk pada materi kita hari ini tentang tugas gereja yang melayani. Namun sebelum kita membahas materi, Bapak Guru ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Baik, terima kasih untuk anak Marta. Kita beri aplaus untuk anak Marta. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman kita Marta bahwa materi kita minggu lalu tentang tugas gereja yang membangun persekutuan. Sekarang kita akan masuk pada tugas gereja yang kelima atau tugas gereja yang terakhir tentang melayani atau sering disebut diakonia. Namun sebelum kita masuk atau membahas lebih dalam tentang materi pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembelajaran kita yang Bapak Guru sudah rangkum dalam tujuan pembelajaran. Jadi dengan mempelajari materi tugas gereja yang melayani, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan isi pesan dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Setelah melihat teks kitab suci, peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan tugas pelayanan sebagai tanggung jawab anggota gereja dan mendeskripsikan ciri-ciri pelayanan gereja serta mampu menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja. Dan yang lebih penting adalah mencontohi praktek pelayanan kehidupan gereja, baik itu lewat pribadi Yesus Kristus maupun lewat tokoh-tokoh gereja yang kita kenal, ada Mother Teresa dan masih banyak tokoh-tokoh gereja lainnya.
Sebelum kita beranjak pada materi pembelajaran kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang Bapak Guru ingin tanya, pemahaman kamu tentang materi kita gereja yang melayani. Jadi ada kurang lebih ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Bapak Guru ingin bertanya, apa yang anak-anak ketahui tentang pelayan? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Baik, saya akan menjawab. Yang saya ketahui tentang pelayan yaitu seorang yang melakukan tugas atau tanggung jawab dalam bentuk pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak Asri. Kita beri aplaus untuk anak Asri. Yang berikut pertanyaan kedua. Sebutkan tugas pelayan yang Anda ketahui, yang kamu ketahui tugas seorang pelayan itu seperti apa. Silakan, anak Plasida, berdiri. Tugas pelayan yang saya ketahui ada 3 bagian, yakni melayani pelanggan, memberikan informasi, menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih untuk Plasida. Kita beri aplaus untuk Plasida. Pertanyaan ketiga, sebutkan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan yang sering Anda lakukan dalam kehidupan keseharian. Silakan, Thomas, silakan. Bentuk kegiatan pelayanan yaitu 1. Pelayanan restoran, pelayanan toko, pelayanan pastoral, melayani orang tua dan membersihkan halaman. Baik, terima kasih untuk anak Thomas. Kita beri aplaus untuk Thomas. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari anak-anak. Kita masuk pada bagian berikut, mendalami materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita bahas dalam kelompok. Oleh karena itu Bapak Guru minta semua bangun berdiri dan membentuk kelompok. 3 kelompok. 1, 2, 3. Sudah dalam kelompok masing-masing, diharapkan ada 3 kelompok, 1, 2, 3. Setelah itu silahkan buka di grup WhatsApp masing-masing, lihat materi tentang Wisma Lansia Panti Rukmi Setia Melayani, dan juga ada video tentang kegiatan pelayanan, dinonton, lalu baca kitab suci, teks kitab suci yang ada dalam LKPD, silahkan dibaca lalu didiskusikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD, dan setelah habis diskusi, setiap kelompok mempresentasikan di depan. Waktu sepenuhnya Bapak Guru berikan kepada peserta didik untuk membahas materi dalam kelompok. Silakan. Jadi selain membaca artikel yang ada, peserta didik juga bisa melihat video yang akan Bapak Guru tayangkan pada slide berikut ini. Mater Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di India. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar.
Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjaseu Bonje Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Mary Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Ia justru membuka mata dunia bahwa orang-orang miskin dan terlantar ini tetap memiliki martabat. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diraihnya atas pengabdiannya membantu manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Setelah berdiskusi dalam kelompok, maka kita masuk pada bagian berikut, menyampaikan hasil diskusi berdasarkan artikel yang sudah dibaca dan berdasarkan video yang kamu sudah amati tadi. Maka kesempatan ini Bapak Guru berikan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Kepada kelompok 1, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang dikisahkan dalam cerita video adalah kisah tentang pelayanan para suster SPD terhadap para lansia, sedangkan video mengisahkan tentang pelayanan para suster bagi masyarakat sekitar. Latar belakang para lansia adalah sebagian besar penghuni panti Rukmi adalah para orang tua usia lanjut yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Ada juga yang dirawat karena sakit. Sebagian datang dari latar belakang ekonomi mampu, namun karena kesibukan, anak-anak mereka tidak sempat untuk merawat orang tuanya. Namun kebanyakan penghuni berasal dari keluarga ekonomi yang kurang beruntung. Demikian hasil diskusi kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus dulu. Sekarang Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti atau belum dipahami, silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya, coba jelaskan mengapa para suster merasa prihatin terhadap para lansia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Para suster menjadi prihatin kepada lansia adalah kebanyakan orang pada masa tuanya kurang mendapatkan kasih sayang maupun prihatin dari keluarga, saudara, ataupun kerabat. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi. Mari sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut pada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kepada anak Dewi dan teman-teman. Bapak Guru persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Semangat apa yang melandasi karya para suster SPD? Para suster memilih melakukan pelayanan bagi para manula melalui panti Rukmi. Melalui karya ini, para suster mau menunjukkan kepeduliannya kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, khususnya para lansia. Yang kami lihat dari video tadi adalah para suster membagikan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Terima kasih. Sekarang Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok yang lain, Bapak Guru persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan tokoh-tokoh gereja yang secara khusus membaktikan hidup mereka untuk pelayanan gereja. Ya baik, saya akan menjawab. Yang pertama, Ibu Teresa
Uskup Agung Helder Kamara, dan Romo Mangunwijaya para Santa Angela Marici. Terima kasih. Kesempatan berikut kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Kepada kelompok 3, Bapak Guru berikan kesempatan. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sikap yang diajarkan Yesus kepada kita, yakni Yesus mengajarkan kita untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Demikian halnya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dipilih untuk melayani umat atau masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani. Yang berikut, ciri-ciri pelayanan gereja adalah 1. Bersikap sebagai pelayan. 2. Setia pada Yesus Kristus. 3. Perhatian pada orang miskin dan yang tersingkirkan dalam kehidupan masyarakat, serta selalu bersikap rendah hati sebagai murid-murid Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Waktu selanjutnya Bapak Guru berikan kepada kelompok lain. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 3. Coba sebutkan contoh bentuk-bentuk pelayanan gereja. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Bentuk-bentuk pelayanan gereja seperti kepengurusan Dewan Keuskupan, Dewan Paroki, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, atau menjadi pengurus-pengurus dalam gereja lainnya yang biasa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan hasil diskusi. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, kita masuk pada bagian terakhir, yakni penegasan dari Pak Guru. Namun sebelum Pak Guru menyampaikan poin-poin penting dalam pembelajaran kita hari ini, Pak Guru berikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk menyampaikan pemahaman kamu atas materi pembelajaran kita hari ini. Kepada peserta didik, Bapak Guru persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan atau pemahaman dari materi yang telah kita dapat pada hari ini, yaitu kita harus bersikap sebagai pelayan, seperti Yesus menyuruh para muridnya yang selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan dan menerangkan bahwa demikianlah kehendak Bapa. Menjadi pelayan adalah sikap iman yang radikal. Berikut, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru menimba kekuatannya dari sari teladan Yesus Kristus. Berikut, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin dalam usaha pelayanan kepada kaum miskin. Janganlah mereka menjadi objek belas kasihan. Pelayanan berarti kerjasama. Di dalamnya semua orang merupakan subjek yang ikut bertanggung jawab. Yang pokok adalah harkat, martabat, harga diri, bukan kemajuan dan bantuan spiritual atau sosial yang hanyalah sarana. Tentu sarana-sarana adalah juga penting dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja, namun yang pokok adalah sikap pelayanan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak Marta yang telah mewakili teman-teman untuk menyampaikan kesimpulan atau pemahaman atas materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita semua berikan aplaus untuk Marta. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa poin penting yang ingin Bapak Guru sampaikan. Yang pertama, kita setelah melihat kisah panti rukmi atau para suster SVD dalam pelayanan, di sini ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita harus setia melayani orang yang lanjut usia. Karena orang yang lanjut usia sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Maka kita sebagai anak harus bisa memperhatikan orang tua kita, khususnya di masa tua mereka. Yang berikut, kebanyakan pada masa tua, orang-orang di sekitar kita, khususnya lansia, kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, tadi dalam artikel tadi dikisahkan bagaimana para suster memilih untuk melakukan pelayanan bagi para manula melalui panti rukmi. Para suster lewat panti asuhan mereka melayani. Maka kita sebagai anak, sebagai orang remaja pada masa kini harus mengabdikan diri, mempraktekkan tugas pelayanan kita dengan melayani orang tua, kaum miskin, kaum terlantar, lemah, dan yang tersingkir. Sedangkan dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 kita belajar
tentang dasar pelayanan gereja. Jadi dasar pelayanan gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Pelayan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Kristus. Kita harus mengikuti pola hidup Yesus, yakni dengan setia melayani orang miskin, orang tertindas. Lalu para murid Yesus rela minum cawan, lambang kesediaan untuk turut serta dalam pelayanan bahkan sampai mati. Jadi dengan minum cawan berarti kita siap mengikuti pola hidup Yesus, mencontohi cara hidup Yesus. Apa yang Yesus lakukan harus kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Lalu agar para murid dapat mencontohi spiritualitas Yesus. Jadi itu spiritualitas Yesus yang sangat kita kagumi adalah semangat melayani, siap melayani dalam tugas pelayanan, bukan melayani. Seperti kehidupan para pengusaha pada zaman sekarang. Jadi zaman sekarang kita lihat ada perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan Yesus waktu itu dan sekarang. Sekarang para pemimpin lebih banyak duduk dan dilayani oleh para masyarakat, oleh para pelayan. Sedangkan kalau zaman dulu Yesus mencontohkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan dilayani, tetapi kita harus yang melayani para pengikut kita. Lalu pelayanan gereja adalah pelayanan yang menyelamatkan dengan siap mengorbankan hidup. Seperti itu. Jadi kehadiran kita di mana saja, kita pribadi sebagai gereja harus mendatangkan keselamatan, kebahagiaan. Kita hadir di mana saja orang merasa senang, orang merasa sukacita. Bahkan sampai rela mengorbankan hidup, sebagaimana kisah tokoh-tokoh khususnya yang tadi kita lihat dalam video tentang Mother Teresa. Itu di situ dia mengabdikan hidupnya bersama orang miskin, orang kusta, bahkan sampai ia terkena penyakit dan meninggal sendiri. Jadi melayani hendaknya menjadi daya pembeda antara murid Yesus dengan para penguasa zaman ini. Jadi kita harus menampilkan sifat ciri pelayanan sebagai daya pembeda. Kita harus tampil beda dengan orang lain. Orang lihat kita, kehidupan kita harus mencirikan kehidupan Yesus. Melayani hendaknya menjadi identitas yang selalu melekat dalam diri setiap murid Yesus dalam misi pewartaan. Yesus dalam pewartaannya selalu menekankan pentingnya semangat melayani. Hal ini Yesus nyatakan dalam hidup bersama muridnya. Lewat teladan hidup, lewat pembasuhan kaki para murid, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Jadi dalam pembasuhan kaki, Yesus mengajarkan salah satu contoh bagaimana seorang pemimpin membasuh kaki murid-muridnya. Seperti itu jarang sekali kita temukan dalam kehidupan sekarang. Yesus mau menekankan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Kristus, maka ia harus mengikuti jejak Kristus. Ya, kita orang Kristen, kita orang Katolik meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sebagai murid Yesus, maka kita harus mempraktekkan cara hidup Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa rela menjadi seorang hamba. Bisa kita lihat dalam Filipi bab 2 ayat 7. Ciri pelayanan gereja yang harus menjadi dasar kita sebagai pengikut Kristus, yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Sebagaimana yang Yesus contohkan, Yesus praktekkan, di situ Yesus paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus memberi teladan dan menerangkan bahwa demikianlah kehendak Bapa. Menjadi pelayan adalah sikap iman yang radikal. Seperti itu, harus menjadi pelayan. Di mana saja kita berada, kita harus memposisikan diri sebagai pelayan. Pelayan yang membawa kedamaian, kesetiaan. Lalu setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Orientasi pelayanan adalah ditujukan kepada kaum miskin. Karena kita membuat kebaikan, kita melayani juga, kita pilih-pilih orang. Oh ini dia kawan, ini satu agama dengan saya, maka saya harus melayani dia. Yang Yesus tunjukkan kepada kita tidak. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melayani siapa saja, khususnya yang miskin, yang tersingkir, yang rendah hati, yang diabaikan oleh masyarakat. Sebagaimana kisah Mother Teresa tadi, dikisahkan bahwa Mother Teresa mengabdikan hidup sepenuhnya untuk melayani orang. Lalu Panti Rukmi tadi juga dijelaskan seperti itu. Orang melayani semua lansia itu tidak membedakan bahwa kalau saya Katolik, ya saya layani yang Katolik saja. Saya Kristen, jadi layani yang Kristen. Tidak. Muslim, siapa saja, tidak dilihat suku atau agama. Namanya kemanusiaan, pelayanan ditujukan untuk semua orang. Yang berikut, kerendahan hati. Harus rendah hati. Ciri seorang pelayan itu rendah hati. Kita jadi seorang pelayan tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Dalam pelayanan gereja harus tetap bersikap rendah hati. Gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tak berguna. Itu bisa kita bandingkan dalam Injil Lukas bab 17 ayat 10. Lalu bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lihat atau dapat kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita itu yang pertama ada yang bersifat
ke dalam, artinya bahwa pelayanan ini kita lakukan dalam gereja kita. Itu di situ ada misalnya menjadi pengurus Dewan Keuskupan, Dewan Proki, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, lalu misalnya menjadi ajuda, misdinar, menjadi lektor, lektris, menjadi pembawa persembahan dalam gereja. Jadi itu yang peserta didik bisa lakukan sebagai tugas remaja. Lalu pelayanan keluar, itu banyak sekali kita jumpai bentuk-bentuk pelayanan gereja kepada masyarakat umum. Jadi pelayanan ini dibuat untuk sesiapa saja tanpa melihat agama apa, dari budaya mana, dari bangsa mana. Itu contoh pelayanan di bidang pendidikan. Bidang budaya, gereja berusaha melestarikan budaya asli yang bernilai. Di bidang pendidikan, gereja membangun sekolah-sekolah untuk menjadi pendidikan formal, tetapi juga membangun kursus-kursus keterampilan yang berguna. Kalau di kita Kabupaten Alor, contoh itu SDK, SMP Jibrail, dan Santo Yosef. Di situ tidak hanya namanya sekolah Katolik, tapi di situ kita jumpai bahkan lebih banyak siswa yang beragama Kristen, yang beragama Muslim. Seperti itu. Itu artinya bahwa pelayanan gereja itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh agama atau budaya. Lalu pelayanan gereja di bidang kesehatan. Kalau di sini ada lagi itu rumah sakit di Tombang. Itu rumah sakit Katolik, tetapi pelayanannya untuk siapa saja. Siapa saja bisa pergi berobat di sana. Lalu para perawat di sana pun tidak, dalam pelayanannya mereka memperlakukan sama. Tidak bilang, oh ini dia Katolik, ya saya layani dia lebih bagus, sedangkan yang Muslim saya layani kurang bagus. Tidak. Lalu yang berikut pelayanan gereja di bidang politik, hukum, dan tugas. Gereja menyerukan supaya diciptakan situasi politik, hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak orang. Gereja mengajak umatnya untuk berpartisipasi dalam politik lewat partai-partai, ormas-ormas yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau di sini ada ormas itu ada WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, PMKRI, lalu ada Pemuda Katolik, seperti itu contoh-contoh ormas gereja yang menyuarakan di bidang politik, tapi tujuannya untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, bukan untuk orang Katolik saja, seperti itu. Baik, kita masuk pada bagian berikut, bagian terakhir dari seluruh pembelajaran kita hari ini, yakni refleksi. Pada bagian ini Bapak Guru ingin menyampaikan bahwa ada beberapa petunjuk atau soal yang ingin Bapak Guru sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah saya lakukan sebagai bentuk pelayanan saya kepada sesama. Jadi ini anak-anak peserta didik harus refleksi pertanyaan ini. Kira-kira selama ini apa yang saya sudah lakukan kepada sesama sebagai bentuk pelayanan saya. Jika belum, lakukanlah mulai dari sekarang. Jadi kalau selama ini kamu hanya melayani tapi hanya untuk orang-orang di sekitar kamu, hanya lihat oh dia kawan, dia bantu, dia sesama Katolik, dia tidak ada bolpoin, saya bantu dia karena dia Katolik. Sedangkan teman yang Kristen, yang Islam, saya tidak mau kasih bolpoin, itu tidak boleh. Jadi kalau hal-hal itu masih kamu lakukan, maka berhenti dari sekarang dan mulai melakukan pelayanan tanpa membedakan orang. Lalu setiap peserta didik wajib melakukan kegiatan pelayanan 1 hari 1 kegiatan. Jadi mulai hari ini kita bentuk komitmen bersama, kita sepakat bersama bahwa setelah pulang dari pembelajaran hari ini, kita akan melakukan bentuk-bentuk pelayanan. Bentuk-bentuk pelayanan. Dalam bentuk-bentuk pelayanan itu, Bapak Guru minta untuk kamu dokumentasikan. Jadi kalau kamu ada layani orang, misalnya membersihkan lingkungan, atau membersihkan gereja, melayani orang sakit, menjenguk orang sakit, kawan yang sakit, kamu bisa foto selfie dengan mereka, lalu kirim di WhatsApp grup kita. Seperti itu. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan minggu depan dengan materi permasalahan yang dihadapi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang pelajaran ini dari awal hingga akhir. Kami mohon kiranya apa yang menjadi pembelajaran kami, pendalaman kami, khususnya tugas melayani, dapat kami praktekkan dalam kehidupan keseharian kami, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak dong alim-alim. Hati-hati ya. Jalan baik-baik.